Raudhan min riyadil jannah. Sesungguhnya kuburan itu entah adalah taman daripada taman-taman surga, atau hufratan min hufarin nar, atau bisa jadi dia adalah jembatan menuju neraka. Nah, orang soleh pastinya kuburannya itu adalah termasuk daripada raudhatan min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga. Sedangkan Rasulullah juga pernah bersabda, baina mimbari wa raudhati raudhatan min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah, itu taman-taman surga. Di mana doa di situ mustajab. Maka demikian pula dengan kuburan orang-orang soleh, yang dimana Nabi katakan kuburan itu bisa menjadi taman-taman surga. Dan taman-taman surga adalah tempat yang mustajab. Coba lihat alur berpikirnya Madzhab Syafi'i itu luas. Makanya mereka katakan kuburan orang soleh itu mustajab karena termasuk daripada taman-taman surga. Cuman sebagian ulama mengatakan enggak, jangan. Kita pakai kaidah fikih saddud dzara'i. Kita tutup segala sesuatu yang menuju kepada keburukan yang lebih besar. Sekarang solusinya gimana Ustaz? Solusinya antum kalau diajak ziarah, bismillah ziarah. Niatkan ziarah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diperhatikan apa? Yang salah itu kalau berdoa kepada si mayit, itu yang salah. Tapi kalau mendoakan mayit itu yang benar. Atau beranggapan bahwasanya doa di kuburan mustajab, itu yang benar. Perspektif mazhab Syafi'i. Tapi kalau berdoa minta kepada mayit, ini yang tidak boleh. Apakah ada pertanyaan? Jadi pernah di hadis Bukhari ada tukang bersih-bersih masjid wanita itu meninggal. Kemudian Nabi SAW sudah lama tidak pernah lihat dia. Maka Nabi tanya, gimana? Lana? Kata mereka, oh sudah dikuburkan. Maka kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak mengabari saya? Akhirnya Nabi SAW datang di kuburannya, fasalla raka'ataini. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat, mendoakan daripada si fulana. Dari sini Madzhab Syafi'i mengatakan, sekalipun sudah meninggal bertahun-tahun, maka kita yang luput daripada sholat jenazah bisa datang di kuburannya, sholat gaib 2 rakaat, doakan mayit. Kalau berbicara Madzhab Syafi'i, kalau Madzhab Hambali memang mengatakan kalau sudah disolati jenazah maka tidak boleh lagi ada sholat gaib. Bahkan mereka katakan sholat gaib itu sebenarnya nggak ada, karena tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu mensolatkan gaib orang yang meninggal. Boleh. Segelintir ulama itu ada yang menjadikan hadis begini, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan, tetapi sholatlah di dalamnya. Mereka menganggap bahwasanya ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat sholat, karena Nabi katakan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Cuman Madzhab Syafi'i menanggapi bahwasanya itu hadis yang dilarang adalah tidak pernah sholat sunnah di rumah, sehingga rumah sepi seperti kuburan. Bukan larangan sholat di kuburan. Maka perspektif Madzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat dimanapun boleh, berdasarkan hadis wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi semua ini dijadikan untukku sebagai tempat sholat. Maka dimanapun kalian mendapati waktu sholat, silahkan sholat di bumi tersebut. Artinya apa? Kuburan termasuk daripada bumi, maka boleh sholat di kuburan. Ini sebenarnya kembali kepada perspektif fikih. Jadi sejatinya perbedaan pendapat di fikih jangan sampai kita tarik sampai ke akidah. Ini yang bahaya. Perbedaan perspektif di fikih kalau kita tarik ke akidah, nanti jadinya apa? Jadinya bisa mengkafirkan atau mensesatkan orang lain.
Kalau berbicara Ustadz, sunnahnya ketika berziarah kubur itu yang bagaimana? Kalau berdasarkan hadis sesuai konteks, itu Nabi SAW datang di kuburan Baqi, kemudian salam. Nabi SAW mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian Nabi SAW angkat tangan berdoa. Setelah berdoa pulang. Itu yang kontekstual di hadis. Jadi datang salam, angkat tangan berdoa, baru pulang. Kalau di Indonesia panjang, datang salam, yasin dulu, baru pulang. Ini boleh juga, boleh juga. Kemudian yang dibawa daripada itu, ziarah yang levelnya keempat, setelah ziarah haji, setelah ziarah ulama, dan setelah ziarah orang yang hidup dan mati. Yang kedua, yang keempat adalah awil firaru mimma la yutaqu min khalal fid dini awid dunya, yaitu kabur atau hijrah daripada kehidupan yang sempit. Antum kalau merasa di tempat antum itu rezekinya sempit, kehidupan kurang, maka antum dianjurkan untuk pergi berhijrah dan merantau. Antum dianjurkan untuk merantau. Karena kadang-kala begitu, ada orang di kampungnya tidak bisa kerja apa, bingung, mau dapat kerja apa susah, tapi kan merantau, masya Allah dapat kerja. Ini maka di antara 4 level daripada safar. Sekarang masuk kepada adab suhbah, adab daripada relasi dan pertemanan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya yang pertama tentang terkait keutamaan berteman karena Allah. Nah, semoga kita semua termasuk daripada golongan ini. Relasi, pertemanan, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ilfun ma'luf. Ciri khasnya orang mukmin itu mudah untuk bergaul dan mudah untuk berbaur. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak bergaul dan tidak bergabung. Saya ulangi, tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak bergaul dan juga tidak berbaur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa qala alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihah. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kekasih yang baik. Saya ulangi, dan barang siapa yang Allah hendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya anugerah kekasih yang baik. Sekarang siapa kekasih kita? Nah, untuk saat ini kekasih kita adalah teman-teman yang soleh. Ingat ya, jangan traveling ke yang di sana, yang di barat dan di timur itu jauh. Ciri-ciri kekasih yang baik itu gimana? Innasiya dzakarahu. Kalau kita lagi lupa, ia ingatkan. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Katanya gimana? Mas, udah sholat belum? Nah. Ntar dibalas, malamnya dibalas. Neng, sholat tahajud yuk sama-sama. Nah, ini yang begini, itu ada hadis. Ajiba Rabbuna fi salasa. Allah Subhanahu wa taala tidak tertawa kecuali pada 3. Yang pertama, seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya atas mereka sholat 2 rakaat bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa loh. Membahagiakan orang mukmin saja itu lebih baik nilai daripada haji yang kedua. Apalagi membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa.
Itu luar biasa loh. Maka bagi yang sudah punya istri, boleh diamalkan. Percikan wajah ke wajah istrinya, kemudian salatlah bersama-sama 2 rakaat di sepertiga malam. Ingat toh, istri yo. Nah, yang belum ada istri, nah, lu coba sudah di lubang kawan di masjid, lu jangan percikan, ambil 1 gayung, hantam, ancor. Nah. Pas, salat subuh siap-siap dalam marah abagani. Saya masih ingat di pondok, mungkin bisa tanya kaji, kayaknya di Temboro gitu. Kalau membangunkan 1 kali dengan suara tidak bisa, ember itu 1 ember. Nah, baik sudah. Nah, ini yang hendak berangkat pondok siap-siap. Ini diantara ciri-ciri daripada kekasih yang baik adalah apabila kita lupa ia ingatkan. Dan, kalau chat kasih ingat ini mending kiksa. Wa in zakara a'anahu, dan ketika kita ingat, boleh jadi kita nggak lupa, kita ingat, tetapi dia membantu kita. Kita ingat dan dia bantu kita. Ada orang ketika dia masih sendiri, masih jomblo, itu sholatnya beratnya minta ampun. Tetapi ketika sudah punya kekasih, mas, sholat di masjid didorong, nah langsung punya semangat, langsung menggelora dalam hatinya itu. Ada orang seperti itu. Kadang ada orang nggak pernah muncul di majelis taklim, tapi ketika istrinya paham, mengatakan, mas, ini jadwal taklim, saya dapat bersabar dengan kekurangan di dunia, tapi saya tak mampu bersabar dengan kesempitan di akhirat. Mas, silakan tuntut ilmu, karena bukan dengan nafkahmu kau masukkan saya ke surga, tapi dengan ilmumu dan agamamu saya masuk surga. Nah, akhirnya masnya pergi dengan iman yang bergelora, masuk ke taklim, masya Allah. Maka ini masuk dalam kategori apabila kita ingat, dia membantu kita. Ingat bahwasanya kekasih di sini bukan hanya istri, tetapi juga teman-teman yang soleh. Maka setelah pulang dari sini, teman-teman yang ikut bersama kita jangan sampai dibiarkan lepas. Kalau waktu sholat, kawan, ayo masjid dulu. Kalau sholat maghrib sudah azan, masih main HP, ingatkan, dek, kak, kawan, potong supi sama-sama di lelogama, sholat sama-sama, ingat, kata Ustadz, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ingat ya, insya Allah ya, insya Allah. Wa qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhan fillahi ta'ala rafa'ahu Allah ta'ala darajatan fil jannah la yanaluha bi syai'in min amali. Gini, ada satu tingkatan di surga yang tidak bisa didapatkan dengan amal, tetapi apa? Didapatkan dengan ukhuwah fisabilillah. Saya ulangi, ada derajat di surga yang tidak bisa didapati levelnya itu dengan amal kebaikan, tapi didapati dengan berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian pandang enteng pertemanan karena Allah, karena pertemanan karena Allah, sejauh pertemanan antum berlangsung, sejauh itu pula antum dapat keutamaan berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Antum ingat ketika ada hadis sahih yang antum sering dengar, 3 orang sahabat yang mereka itu terjebak di dalam gua. Coba lihat, 3 orang. Kalau pakai amalnya 1 orang, itu mereka nggak bakal lolos. Tetapi mereka pakai amalnya masing-masing, saling tolong menolong, baru mereka bisa keluar dari dalam gua. Coba seandainya, meskipun wali terjebak dalam gua, lantas mengatakan, ya Allah saya punya amal begini, kira-kira bisa lolos? Belum tentu bisa lolos. Tapi ketika bertiga masing-masing mengatakan, ya Allah saya punya amal begini, jadikan ini tawasul, loloskan kami dari gua ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tolong mereka bertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia itu diibaratkan seperti satu kesatuan yang padu. Faman ta'arafa minha iktalaf.
maka yang terkoneksi akan saling mengenal. Wa watanakara minha nakar. Adapun yang saling berjauhan tak akan pernah untuk dapat bersatu. Maka kalau antum lihat, kalau antum saksikan, ketika antum bertemu seorang teman langsung nyatu, langsung terkoneksi, artinya antum punya ruh berdua itu sudah Allah Subhanahu wa taala koneksi. Kadang-kala ada seorang laki-laki mungkin ketika pertama kali melihat seorang wanita cantik jelita, lantas tiba-tiba langsung ada koneksi. Maka ini bisyarah, kabar gembira dari Allah, boleh jadi ruh kalian berdua sudah disatukan oleh Allah sebelum kalian mengenal. Apakah ada dalil? Sekarang saya bacakan hadis. Waqala alaihissalam, inna ruhail mu'minaini, sesungguhnya dua ruh seorang mukmin dan mukminah yang sudah Allah takdirkan, la yaltaqiyani ala masirati yaumin, sebelum mereka bertemu, ruh mereka itu bertemu sejauh 1000 hari sebelumnya. Sebelum dua orang itu yang ditakdirkan bertemu, ruh mereka berdua sudah bertemu 1000 hari sebelumnya. Itu the power of koneksi daripada ruh. Ustaz, kenapa kalau kita mimpi kadang ketemu dengan fulan? Artinya orang kalau mimpi itu, kalau orang kalau tidur ruhnya apa? Tercabut secara sementara. Itu ruh antum ketemu dengan ruhnya dia. Ini bukan main-main. Makanya Masya Allah, ada kawan di Madinah itu pernah mimpi, Syekh, semalam saya mimpi tepat nyetor hafalan di hadapan engkau. Kata Syekh juga mengatakan, ya setelah juga mimpi demikian, berarti ruh kita bertemu. Jadi ruh kita ini jalan-jalan kalau malam. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain, Mukasyafatul Qulub, mengatakan orang kalau tidur ruhnya itu berjalan sejauh perjalanan yang kita tidak mampu capai 1000 hari. Itu ruh itu keliling. Makanya dilarang, orang kalau tidur dilarang dicoret-coret mukanya. Ada orang tidur, hati-hati, jangan coret mukanya dengan spidol. Ini pernah kejadian di pondok, tepatnya Darul Quran. Ada iseng, jadi teman tidur, saya punya adik kelas, mukanya dicoret-coret dengan spidol. Akhirnya apa? Dikasih bangun subuh nggak bangun-bangun. Sampai jam 8, sampai Kiai datang. Kata Kiai, hapus tato yang kalian gambar di wajahnya. Ketika dihapus, bacakan, diwudukan, kasih bangun. Kata Kiai, rohnya tidak kenal dengan jasadnya. Hati-hati. Itu kalau bosan kasih bangun, sampai besok sampai makan, mati. Dapat dosa membunuh orang mukmin. Makanya hati-hati. Roh itu harus kenal jasadnya kalau mau kembali ya. Awas bosan pakai, tadi malam bosan pakai selimut, tutup. Nah, alhamdulillah roh masih kembali. Kalau sudah kembali sudah wassalam. Atau salat jenazah sekalian sudah. Takbir 4 kali. Maka kalau orang tidur, memang itu ruh itu jauh perjalanan. Jadi kalau ada adik-adikku sekalian yang ketika mimpi ketemu kawan, coba sampaikan, wahai kawan, semalam kau mimpi ketemu saya atau tidak? Kalau dia juga mimpi ketemu ente, artinya ruh antum berdua itu bertemu. Kalau dia tidak, berarti ketahuilah bahwasanya mimpi antum itu dari setan. Itu saja intinya. Menafsirkan mimpi itu mudah sekali. Mudah. Kalau ketemu dengan orang, artinya ruhnya antum berdua bertemu. Kalau dia tidak mimpi sama antum, artinya itu mimpi antum dari setan. Cuman kadang ada teman jahil, sorry, bisa mimpi lu terlalu pede sa. Padahal tadi malam mimpi. Jadi harus jujur juga. Ini namanya teman laknat kalau begini. Jadi Masya Allah, sesungguhnya dua ruh daripada orang mukmin itu sebelum mereka bertemu sejatinya sudah bertemu 1000 hari sebelumnya. Artinya apa? Kalau ada kois bertemu dengan Jamila pada hari ini, antara mata dengan mata ada koneksi, ketahuilah bahwasanya 1000 hari sebelum itu ruh kalian berdua sudah bertemu. Nah, sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Cuma ingat
Ini bosong jangan cari sembarang. Sebentar bosong habis dari sini pergi di KD sana cari koneksi. Ustaz bilang tadi 1000 hari sebelum bertemu. Oh, beta di sini sah. Nah, hati-hati. Ya. Semakin mulia tempatnya, maka semakin besar koneksinya. Makanya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu nikah di masjid. Nikah di masjid di waktu pagi di hari Jumat. Kenapa? Demi mengumpulkan 3 keutamaan. Keutamaan masjid rumah Allah, keutamaan pagi. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Dan yang ketiga adalah di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka kalau orang menikah di Sayyidul Ayyam, artinya pernikahannya Sayyidul Nikah. Maka ini pelajaran buat yang lain yang mau menikah, cari hari Jumat waktu pagi di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Contohnya gimana? Masjid Agung Semarang. Misalkan. Ingat toh, jangan musola KD. Ingat yo, musola KD bahaya. Masalahnya sudah itu nanti belok nah.